Kalau kita bisa mulai membiasakan diri untuk setiap self-talk itu kita reframe ke hal-hal yang positif, ya. Esok boleh aja sih, mungkin kita masih akan menghadapi situasi seperti ini, tapi yang akan saya lakukan itu saya mulai dengan senyum di pagi hari, misalnya gitu. Dan dari situ tentunya kita pelan-pelan bisa menularkan, karena impact-nya ternyata nggak cuma diri sendiri, tapi juga ke keluarga gitu, keluarga, ke teman-teman, kita bisa sharing positivity kita juga, istilahnya apa sih, sharing positive vibe gitu ya, ke lingkungan kita gitu. Kalau kita itu menghitungnya adalah formulanya itu adalah knowledge tambah skill tambah attitude behavior dikali jumlah dikali sama energi. Di laptop kita, di komputer kita setiap 2 jam itu dia langsung freezing. Bilang, kamu sudah lihat laptop 2 jam, ayo bergerak. Gitu. Kita selalu bilang begitu. Kalau dia belum bergerak, dia nggak akan bisa nyalain laptopnya. Berolahraga atau ambil nafas gitu ya, panjang. Dan basically tujuannya adalah building resilient. Jadi kita sendiri, kita mau daya tahan kita sendiri kita tingkatkan. Jalan pagi itu banyak gangguannya itu. Itu Pak Effendi setiap kali habis jalan pagi mampir di bubur ayam yang tadi kalori cuma kebakar 100, masuk bubur ayam 200 kalori. Kita bahas yang mana nih enaknya? Bahas yang mana dulu? Kayaknya bahas yang ini dulu yuk, mengenai productivity, karena ujungnya tadi productivity ya. Kemudian nanti kita akan sharing apa aja sih program EAP yang kira-kira bisa dipergunakan atau jadi insight buat teman-teman yang lain. Nah, productivity gimana? Sudah mulai terasa nggak sih di perusahaan terutama gitu ya, ataupun di lingkungan kita sekitar gitu? Apakah sudah terasa penurunankah gitu kan? Atau Di awal-awal COVID itu turun ya, di awal-awal COVID turun. Ya mungkin karena orang masih menemukan ya equilibrium ya, mencari pola apa. Nah pada saat itulah kita support ya dengan training. Jadi oke, kemudian tadi yang ngajarin virtual meeting tuh kayak gimana ya, dulu nggak biasa ya pakai virtual meeting. Gimana caranya leader yang ngelola timnya, meriksa productivity-nya gimana, itu diajarkan. Nah tapi setelah kira-kira di Agustus ini tahun lalu itu nggak kaget gitu. Bahkan lebih baik dari periode-periode sebelumnya gitu. Jadi saya juga bilang bahwa ternyata ada alasan bahwa produk itu hilang karena COVID betul. Ya saya nggak bisa menyamaratakan itu semua industri ya. Tapi secara umum itu tidak. Jadi istilahnya kalau kita di bank, nasabah itu pun dulu mulainya nggak nyaman dengan di telepon gitu ya. Pengennya ketemu gitu kan ya. Nah tapi sekarang malah kita lihat kok bisa naik ya, kok bisa tetap bahkan lebih baik di periode sebelum COVID ya kayak gitu. Jadi sebetulnya kalau menurut saya sih nggak ada, tapi mungkin ada sektor-sektor yang karena memang sulit ya, mungkin nggak tahu di Pak Effendi karena memang transportation sulit sekali ya. Gitu. Nah, kalau kami kan di tengah-tengah, industri di tengah-tengah. Pak Effendi mau sharing? Iya, saya lanjutkan. Jadi begini, di airlines industry atau airline transportation, kita mengalami penurunan drastis kan waktu itu, sampai mungkin 90% ya, 90% daripada revenue turunnya ya, bukan hanya 10%, tapi 90%. Nah, tapi dengan demikian pada waktu itu banyak hal-hal yang digenjot, ya, misalnya kargo itu kan yang masih bergerak gitu ya, tapi kalau penumpang kan nggak boleh waktu itu. Nah, sekarang ini malah pada akhir-akhir ini, bulan-bulan terakhir ini, sudah like about 50% gitu coming back gitu. Jadi orang sudah mulai travel ya, tapi kita baru saja Citylink memenangkan 5-star award untuk safety ini mengenai COVID. Jadi prokes ketat lah gitu. Prokesnya ketat dan kita nomor 2 mendapatkan award itu sedunia, bayangin. Sebagai low cost carrier gitu ya. Jadi kalau naik Citylink relatif aman lah. Gitu. Dinilai apanya Pak? Dinilai apanya? Skytrax. Jadi dinilai usaha-usaha untuk pada waktu terbang misalnya apa saja yang harus dilakukan oleh penumpang misalnya dan bagaimana penjelasannya sejelas mungkin dan seterusnya. Jadi flying is safe gitu. Tapi yang tetap harus hati-hati ya pada waktu di airport misalnya seperti itu ya, pada waktu transportasi naik mobil dan seterusnya. Okay. So it's coming back hopefully akhir tahun 2022 baru
kembali ke semula, katanya seperti itu ya. Semoga lebih cepat dari itu lah Pak ya. Iya, amin amin. Ini Mbak, nyambung. ya silakan Mbak. Yes. Oke, nyambung urusan productivity gitu. Kalau kita ngomong productivity kan sebenarnya kita berharap itu sustainable performance ya ke depannya. Nggak cuma fluktuasi aja atau kemudian tergantung sama naik turunnya kondisi pandemi gitu. Kita untungnya juga kita mengusung satu konsep. Kalau biasanya nih, kalau kita bahas-bahas, kalau performance itu tergantung sama knowledge, skill, behavior kan gitu ya, attitude gitu. Kalau kita itu menghitungnya adalah formulanya itu adalah knowledge tambah skill tambah attitude behavior dikali jumlah dikali sama energi. Oke. Bagus. Jadi kalau energinya negatif, ya hasilnya negatif. Kalau energinya nol ya nol. Nah energi itu dari mana? Energi itu sebetulnya yaitu dari in terms of physical, mental, emotional well-being-nya itu. Nah itu kita ngelihat tuh seperti apa sih begitu kita looking back sama kita antisipasi ke depan gitu ya. Itu kayak apa sih kondisi employee kita gitu. Apa yang kita mesti perhatiin? Ya kita perhatiin tuh sebenarnya kalau ini model global kita ya. Physical, emotional, mental sama purpose dulu yang satunya lagi itu. Kalau segitiganya itu ya kalau kita bicara well-being framework. Tapi kalau di Indonesia kita tuh tambahan ada satu lagi, financial well-being. Karena in reality di kita itu ada tambahan sendiri nih yang di Indonesia, financial well-being. Karena gimana pun juga itu in terms of uncertainty, kalau ada apa-apa nanti aku kehilangan kerjaan, aku masih bisa dapat kerja lagi apa enggak. Apalagi yang long tenure people, punya skill set yang dibutuhin yang masih yang relevan apa enggak dan seterusnya. Nah, itu kita perhatiin itu elemen-elemen itu semuanya saling terkait. Nah, kalau pandemi itu ada plusnya ternyata kita itu jadi lebih bersyukur juga, lebih istilahnya grateful ya. Grateful. Iya, kalau kita bisa napas aja tiap pagi itu kita bisa grateful. Makanya itu in terms of mindfulness, gratefulness itu kita juga akhirnya rajin mengingatkan juga. Karena dalam kondisi yang very stressful itu yang bisa membantu kita untuk lebih tenang itu adalah untuk membantu sama-sama mengingatkan bahwa is it that bad? Yes, it is bad, but kan gitu. Itu in terms of painting the picture yang lebih balance itu sangat membantu. Itu yang aku perhatiin kalau dengan ini ya jajaran employee people gitu ya, nggak hanya employee. Nah kemudian kita memang mencoba identifikasi gitu. In terms of apa sih yang kira-kira relevan, ya itu benar sih tadi udah Irfandi yang bicara soal gimana engagement people di awal-awal bertanya-tanya ini ada apa sih, kayak apa sih, makanya kita frekuensi town hall kita itu juga lebih frekuensinya lebih tinggi, baik yang whole company town hall, kemudian dialog yang sampai di levelnya di breakdown kecil-kecil, itu kita push. Terus kemudian juga specific support sampai itu tadi kan kita ngobrol itu loh Mbak Retno yang urusan kalau emak-emak itu pusingnya kayak apa. Sebenarnya ternyata nggak hanya emak-emak, intinya keluarga, orang bekerja yang punya anak-anak yang sampai umur kelas 3 SD itu stress levelnya lebih tinggi. Karena mungkin kurikulumnya juga lebih ini kali ya, kebutuhannya berbeda. Apalagi kalau dua orang tua. Jadi kalau both parents itu bekerja itu juga challenging. Jadi kita tuh sampai ada program yang namanya virtual nanny. Oke, virtual nanny. Loh, kok Pak Effendi langsung ngelihat virtual nanny anak-anak yang lucu ya Pak. Kok langsung maksudnya nanny-nya bukan buat Pak Effendi, tolong. Virtual nanny. Oke, virtual nanny. Ini tadi tentang productivity tadi, dan saya mau ajak kita semua juga untuk lihat ke depan ya. Karena sekarang banyak yang bicara tentang productivity. Juga tidak sedikit yang mencoba genjot itu dengan segala macam cara. Yang penting itu productivity-nya naik atau meningkat. Ya, mungkin highlight yang perlu kita perhatikan di sini itu adalah bagaimana kita memperlakukan karyawan kita saat ini. Itu akan sangat menentukan in the future. Ya, dia merasa diperhatikan, dia itu merasa disentuh, dimanusiakan lah selama ini. Ya, itu satu. Yang kedua, walaupun kita bicara di sini tentang mental health, tetapi ada 3 atau 4 yang seperti yang disampaikan Bu Ripi tadi itu kita nggak bisa pisahkan gitu.
Nah mungkin saya cuma nambah satu aja karena bahas tempat-tempatnya itu physical health. Ya. Kalau mereka yang juga look after mereka punya physical, itu akan sangat membantu, sangat membantu untuk mempertahankan atau meningkatkan mereka punya mental health itu sendiri. Jadi kalau dulu bilang saya nggak punya waktu untuk olahraga, sekarang itu kerja dari rumah, masa sih 10, 15, 30 menit nggak punya waktu untuk keluar jalan pagi doang. Sekarang berolahraga nggak nih? Ya, ini tiru Pak Effendi itu tiap pagi dia postingin jalan pagi, misalnya seperti itu. Jadi kalau tuh, kalau tuh sebelumnya enggak, kalau tuh sebelumnya enggak, ini waktunya untuk kita lakukan itu, dan termasuk di dalamnya kalau kita bicara 3 elemen body, mind, dan soul atau spirit atau itu kita punya momen sederhana untuk kita sebutkan aja untuk dibanyakin berdoa dan bersyukur misalnya gitu, itu akan sangat membantu untuk itu gitu ya. Jadi saya punya kebiasaan juga untuk tengah malam saya bangun jam 1.30 untuk meditasi 30 menit. Itu juga membantu saya, itu untuk membantu saya selama ini selain melakukan olahraga itu ya. Jadi leader, tolong diskusi, ngobrol sama anak buah kalian untuk tahu mereka punya habit itu apa, keseharian itu mereka lakukan apa, lalu bantu mereka dengan dialog, diskusi tentang what else mereka bisa lakukan untuk meningkatkan mereka punya entah body atau mental atau apa. Mental, mental resilience ya Pak. Ya, bagus sekali itu, resiliensi. Dan mengenai tadi kesehatan tadi ya, memang benar ya, maksudnya yang saya termasuk yang waktu awal-awal pandemi itu juga mencari peralatan buat olahraga di rumah gitu. Dan you know what? Susah karena sold out. Jadi ternyata banyak juga yang berpikir seperti itu untuk olahraga di rumah. Susah dapetnya. Sold out. Yang mau ini habis pakai alat lah kayak Pak Effendi jalan pagi aja. Masih worry sekarang mudah, murah. Beli sepatu yang bagus. Juga banyak. By the way, aku bersyukur dengan adanya kalau jalan pagi itu banyak gangguannya itu. Itu Pak Effendi setiap kali habis jalan pagi mampir di bubur ayam yang tadi kalori cuma kebakar 100, masuk bubur ayam 200 kalori. Jadi bahaya juga itu. Aku bersyukur dengan pandemi ini yang school from home sama work from home itu actually menciptakan a new habit for my son, my second son. Ini kita karantina ya. Aku kemarin diizinin sama hotel untuk masukin barang dari rumah. And salah satu yang kita bawa, salah 2 yang kita bawa itu satu matras. Jadi matras yoga buat aku. Dan dia datengin apa? Dumbbell. Dia tuh waktu kita ke US kemarin dia nggak mungkin dibawa kan dumbbell. Dia beli dumbbell di sana. Beli dumbbell buat latihan tiap hari. Berat. Beli di sana Mbak, habis itu ditinggal buat kakaknya. Ditinggal. Rugi Mbak mendingan bawa. Berat makanya, berat-beratin banget. Pantas badannya bagus-bagus tuh 2 laki-laki. Terima kasih. Terutama adiknya lagi rajin. Adiknya hebat. Nah yang belum bersuara muncul karena pandemi tuh. Yang belum bersuara Pak Irfandi. Bagaimana Pak Irfandi olahraga? Anaknya padahal dokter loh. Ya mewajibkan itu ya di luar yang tren sepedaan, tapi ya saya itu ya treadmill ya pagi walaupun 5-10 menit tapi wajibin aja. Betul. Berarti ini yang menonton nggak ada alasan sebetulnya karena kita kan banyak di rumah ya. Banyak di rumah. Ya itu putrinya dokter loh. Nanti dicek sama putrinya loh Pak. ya tetapi ada plus minusnya, tetap di rumah itu juga banyak godaan. Jadi yang tadinya nih waktu kita nggak ada work from home kan kita di kantor, banyak kan rumahnya nggak pengen masak ini, pengen masak itu, di rumah nganggur, pengen nyoba pengen masak, terus akhirnya makan kan. Saya put on weight banyak ini setelah pandemi, turunnya susah banget. Yang penting nggak kelihatan Mbak, nggak kelihatan kok. Yang penting secara mental health sehat, secara mental health sehat yang penting kan, yang penting masak itu kan rilis stres. Insya Allah mental health sehat. Oke, nah kita masuk ke topik yang tadi saya bilang. Sebenarnya saya masih penasaran denger virtual Neni tadi loh. Saya mancing
Oh kan, siap mancing Pak Effendi. Saya sebetulnya tertarik, tapi juga kalau virtual percuma ya. Lagi pula sudah lewat batas umurnya, Pak. Boleh dicari nggak, Mbak Riti? Serius Ripi, feature nanny itu pengen gimana itu? Ya. Jadi gini Mbak, kan kita realize gitu bahwa itu satu kan memang stressful ya bagi orang tua yang punya anak-anak kecil yang kadang-kadang kan kenyataannya mereka itu sekolahnya belum mandiri ya. Terus kalaupun dikasih tugas sama guru-gurunya ataupun ada online class gitu ya, kalau online class sih guru-gurunya kan pasti akan monitor ya kan. Nah terus kalau pas dikasih tugas sama gurunya terus orang tuanya kebetulan mesti ada meeting atau apa, itu orang tuanya bisa memilih untuk nge-book virtual nanny itu untuk menemani anak-anaknya secara virtual juga sayangnya, karena yang namanya juga pandemi gitu loh. Kalau kan yang sudah banyak diterapkan atau banyak perusahaan yang menerapkan itu kan misalnya ada daycare ya, contohnya di tempatnya Pak Yosef yang dulu itu kan daycare itu kan sekarang udah mulai lazim. Tapi kan dalam kondisi pandemi nggak mungkin kita titipin di daycare gitu atau di inilah children center. So yang dilakukan itu di book waktunya itu biasanya diatur agar pas misalnya bapak sama ibunya sama-sama mesti fokus meeting, itu anaknya yang mau disediain laptop atau pokoknya gadget yang bisa nanti ditemenin, itu bisa ngerjain tugas, bisa ngerjain mainan, game dan lain-lain. Nah yang kita lakukan selain itu juga ini sih ada, kita kan juga untuk parental support program kita juga lakuin itu, kita kirim misalnya ada family games yang sehat gitu untuk mereka main bersama gitu di rumah. Jadi karena kita realize bahwa dari nggak usah hasil survei, istilahnya employee listening, mau survei kayak mau curcolan kayak mau apa, itu tuh konsisten muncul bahwa keluarga muda ya dengan anak-anak kecil itu, terutama yang nggak punya kakak-kakak kan yang bantuin gitu ya, itu punya challenge tersendiri di era ini. Jadi itu yang kemudian kita provide. Kita juga sayangnya nggak mungkin bisa provide buat semuanya ya. Terus ya kita lakukan sebisa mungkin lah dengan kita lihat itu mereka antusiasmenya besar tuh. Terus Mal kalau boleh lompat langsung ke EAP juga gitu. EAP itu kita juga utilisasinya kita sebenarnya baru introduce EAP itu around about last year lah ya. Nah itu ada sayangnya itu masih ada stigma di awal-awal bahwa kalau EAP curcol sama orang yang nggak dikenal itu gimana ya kan gitu. However dengan effort bahwa pada saat kita tuh bisa bilang bahwa I think I need help for untuk membantu saya bisa ngatasin masalah, itu berarti kita tuh adalah orang yang kuat karena kita orang yang bisa menyadari apa yang kita bisa, apa yang kita enggak, dan kita itu butuh orang lain tuh bukan untuk mengatasi masalah kita, tapi untuk membantu menjadi cermin untuk kita bisa mengatasi masalah kita sendiri. Kalau angle-nya diubah, itu rupanya lebih friendly in terms of acceptance. Dan yang kedua, nature-nya orang-orang kita, at least yang ada di tempat aku ya, itu biasa orang-orang Indonesia yang guyup, yang senengnya itu bersama-sama. So salah satu kemarin kebetulan baru sharing di global di regional tim juga. Di Indonesia tuh yang membedakan itu approach kita yang membuat sukses penerimaannya itu adalah kita lakukan itu group counseling. Jadi group counseling itu awalnya kita ambil topik di grup tertentu yang dipilih sama tim atau sama atasannya, kita bahas bersama. Begitu orang nyadar, ternyata orang lain juga I'm not alone. Ternyata orang lain juga punya masalah juga, nggak bahas yang general, tapi kalau punya masalah yang lebih spesifik, yang lebih personal, silahkan gitu lanjut ke EAP yang individual. Itu penerimaannya lebih bagus. Jadi jadi nggak malu karena nanti aku dibilang punya nggak bisa ngatasin masalah. Itu kesana sih. Nah, balik lagi itu nggak hanya si employee tapi juga employee and family juga. Karena seperti Mbak Retno bilang, pandemi ini juga impact-nya tuh ke keluarga. Iya, nah itu dia ya, bisa kemana-mana. Pak, siapa lagi mau kasih contoh mengenai terakhir dulu nih, EAP program, ada yang bisa sharing? Ya. Saya malah ngomong tentang self assistant malah bicara. Ya, kita sebetulnya kan setiap hari itu sering sekali kita melakukan self talk. Ya, waduh ini besok gimana ya, lagi masih galau, lagi mumet ini, besok suasananya kayak gini. Itu semua itu selalu muncul di kepala kita pada waktu kita mau bicara pada diri kita sendiri.
Nah, Hmm. kalau kita bisa mulai membiasakan diri untuk setiap self talk itu kita reframe ke hal-hal yang positif, ya. Esok boleh aja sih, mungkin kita masih akan menghadapi situasi seperti ini, tapi yang akan saya lakukan itu saya mulai dengan senyum di pagi hari, misalnya gitu. Ya, saya ketemu dengan orang ini yang rasanya biasanya sih rese banget, saya akan mulai duluan dengan menyapa dia, ya misalnya seperti itu. Dan berbagai self-talk yang akan membantu, termasuk yang pernah saya lakukan itu adalah di mana pada waktu saya masih manajemen trainee, rasanya stressful banget, confidence level yang tadi itu sangat tinggi, itu menurun hampir sampai ke titik paling bawah. Apa yang saya lakukan? Itu setiap pagi sebelum saya berangkat kerja, itu saya bicara pada diri sendiri di depan cermin. Yosef, kamu pasti bisa. Yosef, hari ini kamu akan sukses. Hari ini kamu pasti sukses. Jadi apakah karena omong-omongan seperti itu nggak tahu, tetapi saya merasa confidence level saya itu pelan-pelan naik, lalu akhirnya saya bisa lulus manajemen trainee pada waktu itu berapa puluh tahun yang lalu. Ya, tetapi kebiasaan ini sering saya lakukan pada momen-momen tertentu untuk berbicara tertentu. Ya, esok saya lakukan ini, semua akan ketawa gembira dan suasananya akan senang. Lalu saya kan hadapi beneran seperti itu. Ya, self-talk, positive self-talk. Positive self-talk. Kayak self-suggestion, kayak hipnotis diri sendiri gitu ya. Sugesti untuk diri sendiri gitu ya. Self-healing. Ada lagi yang mau bisa sharing? Ada satu lagi boleh, Mala. Jadi begini, di beberapa perusahaan yang saya tahu dan juga kita mau terapkan juga di CityLink itu, kita bicara mengenai melanjutkan Pak Joseph tadi, yaitu adalah self-help dalam artian journaling kita bilangnya. Journaling is put your thoughts on paper misalnya ya. Kalau kita sedang ada masalah gitu, kita on our own kita tulis gitu ya. Terus seperti mempunyai new conversations gitu, expressing our feeling. Jadi perasaan-perasaan kita ini kita seperti tumpahkan dalam tulisan kita sendiri yang seperti jurnal itu. Kemudian kita lakukan hal-hal yang mudah yang Pak Joseph sampaikan tadi, misalnya berolahraga atau ambil nafas gitu ya, panjang. Dan basically tujuannya adalah building resilient. Jadi kita sendiri, kita mau daya tahan kita sendiri kita tingkatkan. Nah kemudian kita seperti ada session-session yang mengajarkan seperti itu sehingga masing-masing itu juga bisa melakukan sendiri, tidak harus selalu grup counseling atau itu tadi atau grup mentoring dan seterusnya. Itu mungkin beberapa hal yang kita lakukan waktu itu. Pak Effendi, boleh saya saran kecil aja? Ya. Journaling itu boleh nggak dibuatkan menjadi jurnal bersyukur? Ya. Wah, bagus sekali. Karena kalau enggak, mereka kan tulis curhat di jurnal mereka gitu. Iya. Instead of itu, minta mereka nulisin jurnal, tetapi selalu kalimat lengkap. Hari saya bersyukur karena ini, saya bersyukur karena ini. Apa yang terjadi pada hari itu? Setiap hari. Iya. Wah, terima kasih Pak Joseph. Saya kira itu penting banget itu. Selalu count your blessing ya. Sama kalau boleh recommend juga itu sih, ada breathing technique. Jadi ya part of meditation sebenarnya, tapi itu sebenarnya juga udah quite common ya sekarang, latihan napas, yang sekaligus meditasi. Gitu. Ada yang simple banget sih, nggak usah sampai seruat itu sih Mal. Jadi contohnya yang istilahnya box breathing. Box breathing itu ya orangnya kalem, tenang, calm environment, tutup mata. Hitungnya tuh cuma 8 hitungan itu pas ngambil napas pelan-pelan, 8 hitungan pas flat di atas tahan napas, 8 hitungan pas rilis, dan 8 hitungan waktu tahan dulu. Itu diulang-ulang berapa kali, very simple, tapi ternyata itu bisa membantu calming us down, dan sekaligus juga dikombin dengan itu positive journaling yang Pak JB bilang tadi ya Pak ya. Itu actually quite helpful. People often forget to breathe. Hal simple banget. Kalau di kami 5-3-5 repeat betul. Kalau 8 nggak kuat. Ya itu memang pengaruh umur sih ya Pak ya. Iya betul. 5-3-5 aja. 5-3-5. Aku yakin kalau pramugarinya kuat 8 Pak.
bukan cuman nggak boleh bicara Sarah tapi Sarau. Jadi terakhirnya ya. Oke. Pak Ini Irfandi mungkin silakan ya gimana? ini tambahannya aja tadi yang disampaikan. Kita sudah cukup beberapa waktu ini kembangkan atau dorong teman-teman untuk konsep mindfulness itu. Sebetulnya kan ya mindfulness kan lebih sederhana ya sebetulnya metode slow down lah gitu. Artinya ya karena tadi itu ya meeting bertubi-tubi sampai malam akhirnya kan dan itu yang kita selalu bilang oke, kalau antar meeting mindfulness aja dulu, slow down. Dan sekarang kita kan sudah ada di laptop kita, di komputer kita, setiap 2 jam itu dia langsung freezing, bilang kamu sudah lihat laptop 2 jam, ayo bergerak gitu. Kita selalu bilang begitu. Kalau dia belum bergerak dia nggak akan bisa nyalain laptopnya, stop aja. Itu program buat semua karyawan. Otomatis. Aplikasi apa ini? Jadi dia akan freezing dulu sebelum dia bergerak. Kalau dia bergerak ya soal dia cheating cuma berapa detik, pokoknya dia bergerak dulu baru dia bisa okein kan begitu. Nah ini mindfulness yang dia sampaikan, bahwa mindfulness kan cuma sekedar melihat tadi ya, kalau di rumah lihat kembang atau pegang tanaman, daun, dirasain, lihat langit. Kalau saya tuh kalau lagi stres di mobil perjalanan gitu ya ke kantor, saya berusaha nggak megang handphone, saya liatin langit, saya liatin dia buat mencoba bersyukur tadi kata Pak Yosef kan, bersyukur ngelihat ternyata banyak yang kita nikmatin. Itu aja sih Pegang belajar. pasangan ya Pak ya, pegang pasangan, tapi pasangan sendiri ya. Jangan pegang durian Mbak Lipi. Tajam. Kalau ponakan, kalau saya kenapa jadi ponakan ya? Kalau saya lihatnya ini Pak, biasanya ada tips yaitu meng-clear out keranjang. Jadi kalau di Tokopedia, Shopee kan suka masukin di keranjang tuh. Ya tadi. Ya, Kita clear out cardnya kita Jangan salah, aku curiga tuh bukannya clear out tapi ini enter pay. Maksudnya mari ke sini aja. Diselesaikan, proses memasukkan diselesaikan. itu. Itu terapi yang lebih murah dibandingin counseling kadang-kadang kalau kata orang belanja ya, murah dari mana ya? Bukan lebih mahal justru ya. Mendingan counseling aja, mendingan EAP aja daripada belanja. Tapi memang akhirnya ini nggak sih, maksudnya harus sampai dibutuhkan COVID sampai maksudnya sarkasmenya gitu ya, dibutuhkan COVID sehingga akhirnya para perusahaan sampai kayak tadi biasanya kan selalu dibilang kenapa masih nggak kerja, ayo kerja tambah, masih bisa ada nafas, ayo tambah lagi gitu kan. Sekarang malah ayo calm down gitu, sampai disettingin 2 jam sekali. Ya nggak sih? Enggak ya? Ya Kayaknya enggak deh. Karena kalau kita perhatiin sebenarnya dulu tuh oil and gas industry itu zaman aku kuliah aja udah kenceng in terms of promoting EAP, promoting well-being. Jadi sebenarnya sih enggak, cuma memang sekarang jadi hype yang baru karena more and more people are realizing that, yaitu Mbak Retno tadi cerita soal death rate, suicide rate, dan sebetulnya ini kan semuanya jadi expose juga karena sosial media kan. Orang yang bunuh diri gara-gara sosial media juga tambah tinggi. Betul. Di negara maju kan, sebetulnya di negara maju itu kan setiap orang itu mempunyai punya family doctor, punya family psychologist kan sebetulnya. Tapi di Indonesia, di negara-negara timur itu masih seperti aib ya kali ya. Wah, nanti saya dikira mentally atau gila atau gimana. Padahal bicara sama seorang psikologis itu bagus, itu perlu gitu. Bisa keluarin unek-unek dan seterusnya gitu. Ya, dan mungkin jadi bukan karena COVID juga sih, malah nggak karena COVID. Soalnya memang ini dinamikanya kita contoh kayak EAP, kita kan juga daycare sudah ada sebelumnya. Tapi ya mungkin kembali lagi ya, Mr. COVID ini ya kadang-kadang mempercepat lah jadinya ya, semua kesadaran berubah ya, itu mengubah percepatannya aja. Ya. Oke. Thank you so much. Ini kayaknya kalau kita ngobrol pasti panjang seperti biasa. Kita selalu kekurangan waktu kalau udah nongkrong dan ngumpul gitu ya. Banyak sekali insight yang kita bisa sharing bareng. Nah, tapi kali ini kayaknya saya rasa udah cukup mengcover beberapa hal ya. Kalau saya lihat ini lengkap sekali. Satu adalah beberapa sharing dan tips yang bisa dipakai oleh para leaders. Kalau tadi dibilang mulai dari departemen sendiri, coba tanya, tadi Pak Yusuf bilang, coba tanya dulu gitu ya, sekeliling Anda dilihat baik fisiknya, baik mentalnya dari para grup atau tim Anda gitu, sampai tadi sharing banyak sekali bagaimana perusahaan secara
kalau tadi dibilang masuk ke policy juga gitu ya, beberapa inisiatif-inisiatif yang menarik yang bisa dipakai di perusahaan gitu. Dan satu sisi juga bagi yang menonton secara individual, no worry kalau misalkan ternyata perusahaannya belum sampai bisa menerapkan tadi inisiatif yang di-sharing, kita bisa tadi menggunakan beberapa inisiatif yang kita bisa lakukan dari diri kita sendiri gitu kan. Tadi ada mulai dari latihan bernafas gitu, kemudian dari mulai pertama pemikiran ya, bagaimana kita memiliki positive thinking gitu ya, mulai dari melihat kayaknya dibalik gitu sesuatu, kadang-kadang kan kita melihat kalau istilahnya balik lagi gelas ya, mau gelas kayak mau mangkok mau botol, pokoknya apakah setengah isi setengah penuh. Nah itu kan cara pemikiran yang sedikit kita tweak sedikit itu aja bisa membuat istilahnya impact yang berbeda sekali gitu kan. Dan dari situ tentunya kita pelan-pelan bisa menularkan, karena impact-nya ternyata nggak cuma diri sendiri tapi juga ke keluarga gitu, keluarga, ke teman-teman, kita bisa sharing positivity kita juga, istilahnya apa sih, sharing positive vibe gitu ya ke lingkungan kita gitu. Dan ada lagi yang bisa di-sharing? Kayaknya Satu hal lagi boleh nggak? Di tempat-tempatku emang top, saya tahu kalau dipancing semua. Ya silakan. Penutup. Malah Oke. satu lagi ya. Ya, boleh. Jadi gini, saya agak sedikit mungkin mengkonklusikan. Jadi gini, sebetulnya kalau kita di suatu korporasi, kita bisa menerapkan 5 component of well-being planning. Jadi bagaimana kita menerapkan well-being. Nomor 1 adalah mental health should be a priority ya tadi ya. Kedua, enhance mental health support. Jadi kita harus memberikan support pada karyawan kita. Ketiga, communicate well, yang tadi dibicarakan oleh Mas Irfandi dan semuanya. Keempat adalah ini, inclusive culture. Jadi budayanya ini harus inklusif di perusahaan, apalagi di masa pandemi seperti ini. Dan terakhir adalah tentu saja evaluasi, kita ukur apa yang harus diperbaiki. Itu 5 components of a well-being plan menurut saya, Mbak Mala. Thank you. Just buat conclusion. Ya, berikutnya silakan. Iya, aku mau nambahin tadi yang kita kan lebih bahas banyak tentang apa yang dilakukan oleh manajemen, ya, terus kemudian apa yang salah kita leaders lakukan. Satu hal yang kita juga kita kencengin ya, itu adalah aktivasi dari komunitas. Karena di setiap perusahaan itu pasti banyak kok yang udah pada punya, baik itu secara resmi disupport maupun nggak resmi disupport oleh perusahaan, itu orang tuh ngumpul yang suka main bola ya punya klub bola, yang mau nyanyi suka nyanyi, yang mau joget-joget, sekarang ada sepedahan dan lain-lain. Itu dalam konteks improving well-being ya, itu kan banyak sekali itu aktivitasnya aktivitas senang-senang. Tapi kita tuh mesti ingat bahwa itu tuh bisa banget kita pakai untuk managing yaitu well-being, baik physical, emotional, mental well-being, itu semuanya tuh juga itu lebih efektif, bahkan kadang-kadang even bahkan untuk komunikasi tentang what's happening in the organization. Kita push in terms of utilisasi dari, bukan utilisasi ya, in terms of menggunakan komunitas sebagai ajang untuk supporting well-being itu sendiri. Itu bagus banget ya, karena misalnya, temen ya, satu interest juga gitu kan mereka gitu ya. Jadi nggak sekedar jalan sendiri-sendiri, kita benar-benar deketin mereka, kita kerja sama mereka untuk push agenda itu. Iya, bagus. Thank you. Ada lagi closing, Pak Irfandi? Saya satu tadi sederhana aja, jangan lupa juga untuk berbagi. Ya, kita punya melalui entah bersama dengan komunitas itu atau sendiri-sendiri, tetapi juga berbagi karena banyak orang yang membutuhkan kita sesuai dengan kapasitas kita, kemampuan atau kalian yang kita punyai. Hanya itu aja. Oke, thank you so much. Dan memang Pak Yosef, ini pun kita ngumpul bareng, ini salah satunya adalah karena partnya yang besarnya adalah kita mau berbagi gitu kan, dan semoga ini bisa diterima dan bisa dilihat dan bisa di-sharing lagi. Silakan sharing lagi ke orang lain, ke teman-teman kita, ke saudara kita, sehingga informasi ini semoga bisa membantu lebih banyak lagi gitu impact-nya. Dan oke, itu akan merekap semuanya. Sekali lagi terima kasih teman-teman, terima kasih Pak Effendi, Mbak Riki, Pak Yosef, Pak Irfandi, Terima kasih banyak. Terima kasih. Untuk kita undang lagi. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam.